Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan bisa berkumpul di sini untuk menuntut ilmu, berkumpul dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengikuti kajian ilmu sama Ustaz Farid Muhammad Hasan dengan judul dasarnya bulan Muharram. Insyaallah nanti Ustaz akan memberikan materi, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab, dan selanjutnya berdoa bersama dengan dipimpin oleh Ustaz. Selanjutnya izinkan saya untuk mengingatkan diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahih al-Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini pertemuan saya yang kedua dengan jamaah sekalian. Kita berkumpul di tempat yang mulia, kita berkumpul di taman-taman surga, karena Rasul mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wa qala qail ma riyadul jannah ya Rasulullah, wa qala hilaku dzikri. Jika kalian melewati taman-taman surga, kata Rasul, farta'u, hendaknya ikut mampir, ikut hadir, ikut berpartisipasi di dalamnya. Wa qala qail, lalu salah satu sahabat bertanya, ma riyadul jannah ya Rasulullah, apakah taman surga itu wahai Rasul? Ini pertanyaan yang wajar karena mereka belum masuk surga, kan masih di dunia, tetapi sudah diwacanakan kalau lewat taman surga, sehingga hal itu membuat para sahabat penasaran, taman surga itu apa? Kalau taman puspa kan di sini, taman surga itu apa? Maka Rasul menjawab, hilaku dzikri, yaitu halakoh zikir, majelis zikir. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Lalu para ulama seperti Imam Atha bin Abi Rabbah, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan halakoh zikir atau majelis zikir adalah yaitu majlisul Quran, majlis Al-Quran, wa majlisul hadis, majlis dibahas tentang hadis, wal fiqh, dan juga majlis fikih, wa kaifa tasum wa kaifa tusalli, majlis tentang bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita salat, dan juga wanahwah dan yang semisalnya. Sementara Imam Nawawi menambahkan, majelis zikir bukan hanya majelis ilmu. Kalau tadi kan kesannya majelis zikir hanya majelis ilmu, majelis Quran, majelis hadis, majelis fikih, tapi juga majelis yang di dalamnya memang terucapkan kalimat-kalimat zikir seperti tasbih, tahmid, takbir yang sama-sama sudah kita ketahui. Dan malam hari ini kita hadir di antara Riyadul Jannah, taman-taman surga tersebut.
Bapak Ibu sekalian, tema kita tentang dahsyatnya Muharram. Dan Muharram salah satu bulan yang diistilahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum. Apa itu Bapak Ibu? Bulan-bulan haram. Ini maksudnya apa bulan-bulan haram dan bulan apa saja bulan-bulan haram itu? Baik. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi mengatakan as-sanatu 12 syahran. Setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu kata Rasul, 4 bulannya bernama bulan-bulan haram. Wa salasu mutawaliyat. Dari 4 bulan itu 3-nya berturut-turut. Dari 4 bulan haram 3-nya berturut-turut. Kira-kira apa? Dzulqa'dah 2 bulan lalu, Dzulhijjah bulan lalu, dan Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Lalu apa yang keempat? Kata Rasulullah, wa Rajab mudharul ladzi baina Jumadai wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang keberadaannya terjepit di antara 2 Jumadil dan Sya'ban. Ini 4 bulan haram. Kemudian bagaimana sejarahnya? Kenapa 4 bulan ini dinamakan bulan haram? Apanya yang haram? Paling tidak ada 2 sebab atau 2 latar belakang kenapa 4 bulan ini dinamakan bulan-bulan haram. Yang pertama, 4 bulan ini adalah bulan di mana orang-orang Arab jahiliyah dan di awal-awal Islam mereka mengharamkan peperangan. Semua jenis peperangan antar suku, antar kabilah mereka perek dulu selama 4 bulan tersebut. Dan kita tahu di dalam sejarah Arab pra-Islam atau Arab jahiliyah itu hal yang biasa, perang antar suku, perang antar kabilah, itu hal yang biasa mereka. Namun begitu memasuki 4 bulan tadi, mereka pun time out dulu, libur dulu, peraya dulu perangnya. Ini alasan pertama. Namun mereka standar ganda. Gimana maksudnya? Ketika munculnya Islam di Mekah, lahir entitas baru di hadapan mereka yaitu Islam dan Muslimin, mereka tidak menerapkan libur perang itu. Mereka tetap menzolimi, menganiaya, mengusir hingga sampai membunuh sebagian kaum muslimin. Contohnya adalah keluarga Ammar bin Yasir. Dan keluarga Ammar bin Yasir ini terbunuhnya di antara bulan-bulan haram tersebut. Jadi mereka sesama mereka tidak menumpahkan darah, tapi kepada umat Islam mereka melakukannya. Nah, ini standar ganda begitu. Dan kita tahu penyiksaan yang dialami oleh keluarganya Ammar bin Yasir itu luar biasa. Mulai dari ibunya Sumayyah, ini menjadi wanita pertama yang mati syahidah. Bahkan orang pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam adalah perempuan, yaitu Sumayyah. Dengan cara dibunuh, mohon maaf, dari kemaluan tembus ke kepala. Dan siapa pelakunya? Langsung Abu Jahal. Lalu kemudian yang kedua yang wafat adalah suaminya, yaitu Yasir, dengan cara ditarik kedua tangannya hingga putus kedua-duanya. Dan itu kejadiannya di hadapan anaknya, yaitu Ammar bin Yasir. Nah, ini curangnya mereka. Nah, oleh karena itu akhirnya Bapak Ibu sekalian, turunlah surat At-Taubah ayat 36, khususnya kalimat yang berbunyi wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah, dan balaslah, perangilah orang musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka telah menyerangmu semuanya. Jadi turunnya ayat ini menjadi izin dari Allah kepada umat Islam untuk membela diri. Sebab kalau larangan itu terus berlaku dan umat Islam taat banget, mereka tidak, maka bisa terancamlah eksistensi umat Islam. Nah, dengan turunnya ayat itu, larangan berperang di bulan-bulan haram telah terhapus, teramandemen dari dulu hingga sampai yang akan datang. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, larangan tersebut sudah mansukh, sudah terhapus. Ini sejarah
Kenapa dinamakan bulan haram? Karena dahulu dilarang perang di 4 bulan tersebut. Namun larangan itu sudah nggak berlaku sekarang. Alasan kedua, disebut bulan haram karena melakukan kezoliman, melakukan maksiat dan semisalnya di 4 bulan ini keharamannya lebih berat. Bobot nilai dosanya yang kita lakukan maksiat, kezaliman dan lain-lain di 4 bulan tersebut itu lebih berat. Dari mana dalilnya? Sama dengan ayat tadi, At-Taubah ayat 36, khususnya di kalimat yang terakhir, fala tazlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzolimi diri kalian, maksudnya bermaksiat, fihinna. Apa fihinna? Kata Imam Ibnu Katsir, ay fi hadhil ashhur al-muharramah, yaitu di bulan-bulan haram tersebut. Lalu Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Muflih, mereka menjelaskan ayat tersebut dengan mengatakan annal ma'asiya fi baladil haram tudha'af. Bikin maksiat di negeri haram, di tanah haram Mekah Madinah, itu tudha'af, semakin berat dosanya. Kita misalnya menggunjing orang di Depok, dosa. Menggunjing orang di Mekah, tambahan besar dosanya. Nyolong sendal di Masjid Taman Puspa, dosa. Nyolong sendal di Masjid Nabawi, lebih besar dosanya, baladil haram. Lalu kata mereka, wa annal ma'asiyah, demikian juga maksiat fi ayamil mufaddalah wa fi amkinal mufaddalah tudha'af. Demikian juga maksiat yang dilakukan di bulan-bulan istimewa, di hari-hari istimewa, termasuk 4 bulan tadi dan bulan Ramadan tentunya, itu juga tudha'af. Jadi sama. Ada orang maksiat di bulan biasa, dosa. Zalim di bulan biasa, dosa. Dan dia lakukan di bulan Muharram atau 3 bulan haram lainnya, maka tudha'af, berlipat-lipat dosanya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini sejarah kenapa disebut bulan haram, alias alasan yang kedua. Secara umum maksiat di bulan apapun tetap dosa. Zalim ya kapanpun tetap dosa. Dalam hadis qudsi, apa itu hadis qudsi? Firman Allah yang tak termaktub dalam Al-Quran, itu hadis qudsi, yang secara redaksionalnya atas lisan Rasulullah SAW. Berbeda sama Al-Quran, redaksinya dari Allah, maknanya dari Allah, dan membacanya dinilai ibadah, didahului oleh ta'awuz dulu. Kalau baca hadis qudsi enggak kudu ta'awuz dulu. Baca hadis qudsi enggak dianjurkan wudu dulu. Berbeda dengan baca Quran, dianjurkan wudu dulu. Itu bedanya. Apa bunyi hadis qudsinya? Ya Allah berfirman, ya ibadi laqad haramtu zulma ala nafsi. Wahai hambaku, telah aku haramkan kezoliman atas diriku. Jadi Allah tegaskan tidak ada sifat zolim dalam dirinya, yang ada sifat adil. Allah Maha Adil. Lalu kata Allah, walaqad ja'altu bainakum muharrama, dan aku jadikan zolim itu haram di antara kalian. Fala tazolamu, maka janganlah kalian saling menzolimi. Hadis yang mulia ini enggak nyebutin kapan tanggal, kapan waktu, kapan bulan.